dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa. Mana suaranya kakak, mau dengar mana suaranya? Ih, belum ada suaranya. Kurang semangatnya. Mana suaranya adik-adik sekolah minggu? Masih belum ada suaranya. Ayo, sekali lagi. Mana suaranya adik-adik sekolah minggu? Ih, hebat. Jempol, buat jempol untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum memulai ibadah kita hari ini, alangkah baiknya adik-adik sekolah minggu untuk mempersiapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Kemudian yang paling penting adalah senjata kita, yaitu Alkitab. Terus untuk kakak-kakak, abang-abang orang tua dan orang tiga yang sudah bisa menulis, dipersiapkan buku catatannya, penanya nanti untuk catatan yang akan diberikan sama kakak sekolah minggunya. Nah, udah pakai baju cantik nggak? Abang-abangnya udah pakai baju yang ganteng nggak? Nah, untuk yang belum, ayo sekarang ganti, kakak tungguin, ganti dulu bajunya, terus cantik-cantik, ganteng-ganteng. Habis itu nanti foto kirim ke grup biar kakak lihat yang mana yang cantik-cantik, mana yang ganteng-ganteng, oke? Nah, sebelum, kalau misalnya udah cantik, udah ganteng, kita satukan hati kita masuk, kita berdoa. Terima kasih Bapak, selamat pagi Bapak yang berkata dan kerajaan surga. Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, kami dapat Tuhan bangun pagi hari yang cerah ini Tuhan bersama mama, papa, kakak, adik, abang Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan di rumah kami ini Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan lagu pertama yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Tuhan, titiplah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan pilihlah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat bagi kita di minggu yang keempat setelah Trinitatis ada di kami yang tertulis dalam kitab pertama sampai kitab yang ketiga. Pasti ada dari kami anak sekolah minggu yang sudah menghafal
dengan luar kepala. Oleh karena itu mari kita mengucapkannya secara bersamaan. Dimulai dari titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Taurat bagi kita. Buat diri kami, mari kita berdoa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita menghadap di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan 2, ada kota yang indah cerah.
untuk adik-adik yang sudah menyetor 3 ayat hafalan tercepat sudah ditayangkan di YouTube. Mari kita lihat videonya. Selamat hari Minggu kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu depan tertulis di Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Nah, sekali lagi kita bacain bareng-bareng ya ayat hafalannya. Tertulis pada Mazmur 103 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami hadir pada saat ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kami, supaya kami Tuhan mengerti dengan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kami yang sekolah minggu, mari kita
membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan bagi kita di minggu keempat setelah kita ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita hari ini dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Bagi kami yang sudah mendapatkannya, kita tunggu kawan-kawan kita yang belum bisa membukanya, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 3. Jika sudah dapat, mari kita membacanya dalam hati. Akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami anak sekolah minggu, dalam firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pengenalan bagaimana kita di dalam tema minggu kita hari ini, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selamat hari Minggu adik-adik kami, anak sekolah minggu HKBP Tangkerang. Adik kami, anak sekolah minggu maupun orang tua, kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan. Maka itu Amang Pendeta juga akan memberikan sebuah cerita yang sangat menarik yang berhubungan dengan topik minggu kita hari ini, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, artinya adik-adik kami, dalam cerita ini ada seorang anak sekolah minggu yang tetap rajin mengikuti ibadah dan rajin berdoa, sehingga persoalan apapun yang datang kepadanya semuanya dapat dihadapinya karena kesetiaannya untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, adik kami anak sekolah minggu, selamat menyaksikan dalam cerita ini. Dek, kamu kemana aja dari tadi? Dicariin kok nggak ada. Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh nggak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau nggak sih? Tapi Kak, Hah? Gak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu gak boleh pergi lagi. Ibu, si adek tuh, dia masih aja pergi ke sekolah minggu. Bukannya ibu sama bapak udah larang dia? Apa? Dia pergi ke sekolah minggu lagi? Cepat panggil dia ke sini. Baik, Bu. Dek, dipanggilin ibu tuh di belakang rumah. baik Kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha?
tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu? Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu nggak penting buat ibu. Ibu, jangan pukul aku, Ibu. Bu, aku mau minta izin, Bu. Boleh nggak antar aku ke gereja? Antar ada ibadah, Bu. Kamu nggak boleh pergi. Ibu nggak izinin kamu pergi. Titik. Kamu di rumah aja, bantuin ibu kerja. Tahu nggak sih kamu? Dasar. Tapi, Bu, aku kan mau ibadah, Bu. Kenapa ibu harus larang-larang aku untuk beribadah kepada Tuhan? Ibu sadar nggak perbuatan ibu itu dosa? Diam kamu, anak kecil. Mau sok-sokan ajarin ibu ya kamu? Bukan gitu, Bu. Tapi ibu sadar nggak perbuatan ibu itu salah? Apa ibu nggak takut kalau Tuhan marah sama ibu? Stop. Sudah ibu bilang diam ya diam. Jangan banyak bicara lagi kamu. Bu, kapan sih Bapak pulang dari luar kota? Bapak mau pulangnya minggu depan, Nak. Emangnya kenapa? Aku udah kangen sama Bapak, Bu. Sekalian aku mau lapor si adik sama Bapak. Sabar aja, Nak. Bapakmu juga pasti pulang kok. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, adekmu kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Nggak tahu, Bu, dia di mana. Dari tadi aku cariin sampai di belakang rumah juga nggak ada. Kemana lagi anak itu? Kalau dia pulang, suruh dia menghadap ibu ya. Baiklah, Bu. Dek, kamu kemana? Dicariin ibu dari tadi. Aku ke gereja, Kak. Ada ibadah di gereja. Kan hari ini hari Minggu. Mau hari Minggu kek, hari apa kek? Emangnya siapa yang ngizinin kamu ke gereja? Hah? Tadi aku udah minta izin sama ibu, Kak. Tapi ibu nggak ngizinin. Terpaksa deh aku pergi diam-diam. Dasar anak kurang ajar. Cepet pulang. Ibu lagi nungguin kamu tuh. Baik, Kak. Aku pulang sekarang. Shalom, selamat siang, Ibu. Hei, dasar kamu anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Dari tadi ibu nyariin kamu nggak ada. Hah? Aku pergi ke gereja, Bu. Apa? Gereja? Bukannya tadi ibu sudah melarang kamu. Tetapi kamu masih nekat saja untuk pergi. Maafkan aku, Ibu. Ibu, kenapa sampai saat ini Ibu masih tetap mengeraskan hati Ibu untuk tidak menerima Tuhan Yesus, Bu? Dan kenapa juga Ibu sampai melarang aku seperti ini, Bu? Diam kamu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu.
mulai sekarang kamu harus ikut aturan dari ibu. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Kalau kamu berani pergi diam-diam, ibu akan usir kamu dari rumah ini. Paham? Baiklah, Ibu. Banyak sekali tantangan yang datang ketika kita mengikuti Tuhan. Walaupun seluruh anggota keluargaku melarang aku, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat dan semangat. Aku harus terus mendoakan mereka. Aku yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluargaku pasti akan dipulihkan. Walaupun saat ini ragaku dipenjara, namun tidak dengan rohku. Aku akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup hamba. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba saat ini. Engkau tahu semua masalah yang sedang hamba hadapi. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah hamba, agar hamba mampu menjalani semuanya. Tuhan, Engkau tahu seluruh anggota keluarga hamba menentang hamba. Mereka melarang hamba agar hamba jangan lagi beribadah kepadamu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bu, hari ini Ibu udah doa belum? Ibu malas doa. Kenapa gitu, Bu? Kita harus selalu berdoa, Bu. Karena sampai hari ini kita ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ibu udah bilang, jangan ngajarin Ibu. Ibu itu lebih tahu daripada kamu. Janganlah terus mengeraskan hati, Ibu. Bu, hari Minggu kita pergi ke gereja ya sama-sama. Ibu, kakak, sama bapak. Kan hari Sabtu bapak udah pulang. Jadi hari Minggu kita bisa ke gereja sama-sama. Apa kamu bilang? Kamu ngajakin ibu, kakak sama bapak ke gereja? Gak salah ya kamu ngomongnya. Semua gak akan pergi ke gereja. Emangnya kurang jelas ya kata-kata ibu waktu itu untuk kamu? Tapi Bu, udah lama kita nggak pergi ke gereja. Kenapa sih Ibu terus ngelarang aku sampai hari ini? Aku pengen ke gereja, Bu. Tolong jangan larang-larang aku terus. Buat emosi ibu aja kamu. Tutup mulut kamu. Ibu, adek, cepet kesini. Bapak udah pulang nih. Hai anakku sayang, apa kabar? Bapak udah rindu banget sama kalian semua. Kabar aku baik-baik aja, Bapak. Sama, kami semua juga rindu sama Bapak. Ayo Bapak, duduk di sini. Pasti Bapak capek banget. Iya nak, Bapak capek banget. Aku mau cerita sama Bapak, kalau selama Bapak nggak ada, adik ke gereja terus, padahal udah dilarang sama ibu. Ya udah, biarin aja dia pergi ke gereja. Loh, kok jawaban Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga nggak suka kalau dia ke gereja? Iya, Bapak memang gak suka dia pergi ke gereja, makanya Bapak melarang dia. Tapi itu dulu, setelah Bapak duduk dan merenung, Bapak sadar
bahwa selama ini kita semua sudah salah karena kita telah melarang dia untuk beribadah kepada Tuhan. Ah, kok pulang dari luar kota pikiran Bapak langsung berubah kayak gini? Sudahlah nak, ayo panggil ibumu ke sini. Baru sampai ya, Pak? Iya Bu, Bapak baru sampai nih. Bapak capek banget. Adek, ayo cepat ke sini. Bapak, aku rindu banget sama Bapak. Kenapa Bapak pergi keluar kota lama banget? Kan Bapak kerja nak. Yang penting sekarang Bapak udah pulang kan? Iya Pak. Ya udah Pak, aku sama Ibu masak dulu ya buat Bapak. Iya nak, masak yang enak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu kepada hamba sepanjang hari ini. Hamba datang kepadamu Tuhan, membawa keluarga hamba. Kiranya Tuhan Engkau ampuni keluarga hamba, Engkau ampuni segala kesalahan mereka ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenal-Mu lebih dekat ya Tuhan. Nak, Ibu, Bapak, sama Kakak ingin bicara sama kamu, Nak. Iya, mau bicara soal apa Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini Ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang Ibu sudah sadar kalau perbuatan Ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya nak, karena Ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat. Minta maaflah pada Tuhan Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya nak, Ibu sangat menyesal. Ampuni aku Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya, Dek. Bapak juga minta maaf ya nak, kalau selama ini Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi nak. Bapak, Ibu, sama Kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya nak. Beneran nih. Iya, benar nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Ya, adik-adik kami, demikianlah isi ceritanya. Mudah-mudahan dalam cerita itu adik-adik kami menjadi anak yang tetap melakukan ibadah, anak yang tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga adik-adik kami anak yang terberkati. Anak yang terberkati menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi keluarga, dan juga kepada setiap orang yang mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu berkata kepada kami bahwa kami tetap memuji nama-Mu dan memuliakan nama juga Tuhan. Tuhan, hari ini sungguh bersyukur kami ucapkan kepada-Mu, di mana atas penyertaan bimbingan Tuhan di dalam Roh Kudus, bahwa kami harus tetap memuji dan memuliakan Engkau sekalipun Tuhan segala persoalan pencobaan yang datang bagi kami, bagi anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka mampu untuk mengalahkannya, untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupannya Tuhan, supaya mereka tetap memuliakan dan memuji nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kekuatan, kemampuan di dalam Roh Kudus bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, secara khusus juga bagi keluarga anak-anak kami yang sekolah minggu, berikan kemampuan, bimbing orang tuanya Tuhan untuk mendidik anak-anak-Mu ini, supaya menjadi anak yang takut akan Engkau, anak yang patuh terhadap nasihat orang tuanya, anak yang bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena Tuhan, pakailah mereka yang menjadi anak yang membawa berkat di tengah-tengah keluarganya. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dan sekaligus mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa rahmat-Mu dan
ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semoga adik-adik kita bersuka cita ya, walaupun kita masih ibadah melalui online seperti ini. Tapi adik-adik harus tetap semangat dan tetap ceria, serta tetap harus rajin ibadah online-nya. Nah, untuk adik-adik kakak punya pengumuman nih. Nih, keluarin ya buku catatannya sama penanya yang udah disampaikan tadi. Kita masuk ke pengumuman ayat hafalan. Buka kitabnya. Ayat hafalan kita untuk minggu depan tertulis pada Yakobus 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8. Nah, Yakobus terletak di kitab apa? Kitab baru atau kitab lama? Ya, tertulis pada kitab perjanjian yang baru. Tertulis pada Yakobus 2 ayat 8. Kita bacain ya untuk kita semuanya. Yakobus 2 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Nah, untuk adik-adik jangan lupa untuk setor ayat hafalannya ke Facebook atas nama Elita Simanjuntak. Nah, untuk pengeposannya atau untuk pengirimannya bisa dilakukan mulai dari hari ini setelah ibadah hingga hari Kamis. Dikirimnya melalui Facebook atas nama Elita Simanjuntak ya adik-adik. Tetap semangat, tetap ceria, tetap rajin cuci tangan, tetap pakai masker kalau mau pergi sama mama papa.